Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan, yakni apakah perempuan muslimah harus sholat zuhur menunggu jamaah sholat Jumat di masjid selesai? Nah, mari kita buka Kitabul Majmu' atau Kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi. Kitab ini merupakan syarah atau penjelasan dari Kitab Al-Muhadzab karya Al-Imam As-Syirazi. Teman-teman bisa cek sendiri di juz atau jilid keempat, cetakan Maktabah Al-Irsyad di halaman 360. Nah, ini dia. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, al-ma'dzuru fi tarkil jumu'ati durbani. Orang yang terkena uzur sehingga dia boleh untuk tidak sholat Jumat itu ada dua golongan. Ahaduhuma, yang pertama ialah may yatawaqqa'u zawala uzrihi wa wujubal jumu'ati alaihi. Yang pertama, dia adalah orang yang di satu sisi masih bisa diharapkan uzur yang ditanggungnya itu hilang. Kemudian di sisi lain, dia juga mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Contohnya adalah kal abdi wal maridi wal musafiri wa nahwihim. Seperti seorang hamba atau hamba sahaya seorang budak, kemudian adalah orang yang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan atau orang-orang yang sejenis dengan mereka. Nah, itu golongan yang pertama. Kemudian wad-darbus tsani, golongan kedua, orang yang boleh untuk tidak melakukan sholat Jumat adalah man la yarju zawalu udhrihi, orang yang uzurnya permanen sehingga uzur yang ditanggungnya itu tidak mungkin bisa dihilangkan sama sekali. Contohnya adalah kal mar'ati waz-zamini, seorang perempuan dan orang yang sedang sakit kronis. Tentu saja seorang perempuan masuk dalam kategori ini karena mereka bukanlah orang yang diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Nah, mengenai golongan yang kedua ini, fafihi wajhani, para ulama memiliki dua pandangan, dua pendapat. Asahuhuma, pendapat pertama yang paling sahih, dan ini yang akan kita ambil. Wabihi quta'a al-Mawardiyu wad-Darimiyu wal-Khurasaniyuna, yang mana pendapat ini sudah dipastikan oleh Imam Al-Mawardi, Imam Ad-Darimi, dan juga para ulama dari Khurasan. Wahwa dhahiru ta'lilil musannifi, mereka mengambil pendapat itu didasarkan pada tekstualitas argumen dari musannif, yakni penulis kitab ini yang bernama Imam As-Syirazi. Apa kata beliau? Nah, ini yang perlu digarisbawahi karena ini merupakan poin inti yang akan kita bahas. Annahu yustahabbu lahum ta'jilu dzuhri fi awwalil waqti, dianjurkan bagi mereka itu untuk menyegerakan melakukan sholat zuhur di awal waktu, muhafadzatan ala fadilati awwalil waktu, demi menjaga keutamaan awal waktu daripada sholat zuhur. Jadi seorang perempuan ataupun orang yang sedang sakit kronis itu justru dianjurkan sholat zuhur di awal waktu. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang memiliki uzur dan uzurnya itu tidak mungkin hilang. Artinya mereka sama sekali tidak punya kewajiban untuk menunaikan sholat Jumat. Oleh karena itu lebih baik mereka melakukan sholat zuhur di awal waktu. Nah, kemudian pendapat ini dipertegas lagi oleh Imam As-Syirazi di halaman 362, yakni dua halaman setelahnya. Apa kata beliau? Wa amma man tajibu alaihil jumu'atu, bagi orang yang diwajibkan baginya untuk melakukan sholat Jumat, fala yajuzu ayyusalliya dhuhra qabla fawatil jumu'ati, maka mereka itu tidak boleh untuk melakukan sholat zuhur sebelum sholat Jumat yang di masjid itu sudah selesai. Nah, sampai di sini bisa kita simpulkan dari pertanyaan apakah seorang perempuan harus sholat zuhur menunggu selesai sholat Jumat? Jawabannya adalah tidak harus. Bahkan dianjurkan bagi mereka untuk sholat di awal waktu demi menjaga keutamaan sholat di awal waktu. Sebaliknya, justru orang yang harus menunggu sholat Jumat selesai baru dia diperbolehkan sholat zuhur adalah seorang laki-laki. Karena seorang laki-laki ini seharusnya dia sholat Jumat ke masjid. Tapi kalau dia nakal, misalnya dia tidak mau sholat Jumat tapi mau sholat zuhur aja, atau sedang dalam perjalanan misalnya, maka dia tidak boleh sholat zuhurnya di awal waktu ketika orang-orang masih sholat Jumat. Sebaliknya, seorang laki-laki ini dia harus menunggu sholat Jumat itu selesai, baru dia boleh sholat zuhur. Wallahu a'lam bishawab.